Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menceritakan tentang seorang kurir. Layaknya film Baby Driver. Namun, jika Baby Driver menggunakan mobil, maka di film ini sang kurir bertugas untuk mengantarkan barang menggunakan sepeda. Film berjudul Premium Rush menceritakan tentang seorang kurir barang yang sangat mencintai sepeda. Ia bahkan menolak untuk menggunakan kendaraan apapun. Selain sepeda untuk mengantar barangnya, suatu hari ia diminta untuk mengantarkan sebuah surat oleh seorang wanita. Namun saat ia hendak mengirimkan surat tersebut, seorang polisi tiba-tiba menghentikannya untuk meminta kembali surat yang telah sang kurir ambil. Merasa curiga, kurir tersebut memutuskan untuk kabur dan tetap memutuskan mengirimkan surat tersebut. Namun tentu saja hal itu takkan mudah baginya, karena polisi berusaha untuk menghentikan pergerakan sang kurir. Apakah isi surat tersebut hingga sang kurir berusaha untuk dihentikan? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Nastar bentuknya kayak pai. Emang ada? Ada dong. Nih, nastar Lembang. Jadi, kemarin Mimin dapat hadiah nastar Lembang dari teman Mimin. Karena teman Mimin kangen sama Mimin tapi nggak bisa ketemu, jadi dikirim nih nastar Lembang. Ternyata teman Mimin ngirim nastarlembang.id. Mereka punya varian nastar original, blueberry, dan varian baru yaitu nastar coklat. Terus nastar Lembang baru aja launching packaging baru. Packagingnya lebih simple, premium, dan elegan. Nah, pas Mimin nyobain rasanya, ternyata memang enak banget. Rasanya manis seger gitu. Selain itu, nastar Lembang by Ina Cookies ini cocok banget buat diberikan ke orang-orang tersayang sebagai hadiah atau oleh-oleh khas Bandung loh. Untuk dapetin nastar Lembang, kamu bisa cek deskripsi video ya. Yuk langsung diborong nastar Lembangnya. Scene di awal film ini menjelaskan tentang seorang kurir bernama Willy yang sangat mencintai sepeda. Ia mendeskripsikan dirinya sebagai kurir yang selalu berani mengambil resiko dalam pekerjaannya. Saking mencintai pekerjaannya, ia bahkan tak memasang rem pada sepedanya. Willy hanya mengandalkan insting, kecepatan, serta kecekatan dirinya. Saat mencoba untuk menghindari maut yang setiap saat menghampirinya, Willy dikenal sebagai seorang kurir yang cekatan. Ia bahkan menjadi langganan pemilik layanan antar tersebut, karena para pelanggan sangat puas dengan kinerja dari Willy. Willy juga menjelaskan tentang pantangan-pantangan dari para kurir pesepeda, di mana pejalan kaki adalah musuh mereka dan taksi adalah ancaman mereka. Namun meskipun begitu, setiap kali ada kecelakaan yang terjadi, masing-masing dari mereka selalu membantu dan bahkan membuat efek jera kepada para taksi yang sering membuka pintu sembarangan. Setelah Willy mengantarkan surat yang harus ia antar, ia kembali ke kantornya. Di sana ia melihat kekasihnya yang bernama Vanessa terlihat sedang bermesraan dengan rekan sepekerjaannya yaitu Manny. Namun Willy tak ambil pusing, ia berusaha untuk mendekati Vanessa. Tetapi terlihat Vanessa enggan untuk didekati olehnya, hingga akhirnya Willy harus kembali bekerja karena ada paket khusus yang harus ia antar. Awalnya sang pemilik layanan meminta kepada kurir lain, namun tak ada yang mau menerimanya, dikarenakan mereka bisa mati akan hal itu. Willy yang tak tahu apa itu mati langsung berinisiatif mengambil paket tersebut dengan bayaran $30. Akhirnya Willy diberi alamat untuk mengambil paket tersebut di sebuah kampus. Dengan cekatan, Willy bersepeda, menghindari para pejalan kaki, mobil-mobil, serta lubang-lubang di jalan. Setibanya di alamat yang telah bosnya kirim, Willy langsung bertemu dengan seorang wanita Asia yang memberikan sebuah surat kepadanya. Wanita itu bernama Nima. Ia meminta Willy untuk mengirim barang tersebut pada seorang wanita bernama Sister Chen, tepat pada pukul 7 malam. Bukan hal yang sulit baginya, Willy bahkan tak protes ataupun mengeluh. Ia lalu meminta Nima untuk mencatat waktu terakhir mereka bertemu, yaitu pukul 5 sore. Setelah itu Willy memintanya untuk menandatangani suratnya dan Willy pun segera berangkat. Tetapi saat ia hendak mengambil sepedanya, seorang pria berpakaian abu-abu dan rapih menghampirinya. Di sana ia berpura-pura sebagai perwakilan kampus dan meminta Willy untuk mengembalikan amplop yang ia terima dari wanita di dalam. Willy yang tak tahu apa yang terjadi menjawab, jika sebuah surat telah berada di dalam tas miliknya, maka surat tersebut otomatis akan terkirim.
Mendengar Willie terus menolak permintaannya, pria tersebut tiba-tiba mengancam Willie untuk tak main-main dengannya. Willie terdiam. Ia lalu memintanya untuk memegang makanannya. Dan saat pria itu menuruti permintaan Willie justru memundurkan sepedanya dan kabur begitu saja. Merasa dibohongi, pria tersebut tak berhenti di situ saja. Ia langsung mengejar Willie menggunakan mobil. Meskipun akan sulit dikejar, tetapi polisi tersebut cukup cekatan untuk mengejar Willie yang mengambil jalan-jalan sempit. Willie yang telah hafal daerah-daerah di kota tersebut berusaha untuk kabur dari kejaran pria misterius itu. Ia tak ingin tasnya direbut begitu saja. Willie bahkan berhasil mengelabuinya setelah ia memprediksikan jalan mana yang bisa ia lalui. Saat Willie terlalu meremehkan pria tersebut, ia kehilangan fokusnya sehingga Willie tak melihat sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya. Akhirnya Willie terjatuh dan pria tersebut langsung berusaha mencari keberadaannya. Willie yang tak terluka sama sekali berusaha untuk bersembunyi di balik mobil. Lalu ia menghampiri mobil pria tersebut dan memotret plat nomor mobil miliknya. Dan setelah itu ia kembali mengambil sepedanya lalu kembali bergerak. Melihat Willie tak berhenti, pria tersebut berusaha untuk mengejarnya. Tetapi sepertinya usahanya sia-sia karena Willie benar-benar sangat cepat dan sulit sekali untuk dihentikan. Akhirnya setelah pengejaran yang cukup lama dan cukup sulit, Willie berhasil kabur dari kejaran pria misterius yang menginginkan amplop tersebut. Saat Willie sedang berhadapan dengan maut, kekasihnya Vanessa justru sedang berselingkuh bersama rekannya, yaitu Manny. Di sana Manny menjelek-jelekan Willie di hadapan Vanessa. Manny mengatakan bahwa Willie adalah orang yang sangat berbahaya. Ia bahkan tak mau memasang rem di sepedanya yang bisa membuat ia tewas setiap saat. Ia juga mengatakan jika Willie adalah pria yang bodoh, yang hanya menyukai sepeda dan melupakan kehidupannya. Vanessa yang masih memiliki perasaan berusaha untuk menyangkal perkataan Manny. Lalu ia meminta Manny mengantarnya ke Broadway. Mari kita kembali ke Willie, di mana setelah ia berhasil kabur, Willie memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk melapor. Di sana ia mengatakan jika ada seseorang yang berusaha untuk melapornya. Sebagai bukti, Willie juga melampirkan plat nomor pria tersebut. Tetapi polisi yang melayaninya menyuruh Willie untuk duduk terlebih dahulu. Karena kelelahan, Willie berniat untuk membeli sebotol minuman di vending machine. Namun, saat ia sedang menunggu minumannya keluar, pria yang mengejarnya justru baru saja tiba di kantor polisi. Dan ternyata pria yang mengejarnya adalah polisi. Mari kita flashback pada pukul 3, di mana saat itu pria yang berprofesi sebagai polisi bernama Bobby. Ia sedang berada di sebuah kawasan pecinan. Di sana ia bermain judi Cina. Namun, Bobby payah karena ia terus-menerus menelan kekalahan dan mengalami kerugian. Tetapi hal itu tak membuatnya berhenti berjudi dan justru menjerumuskan dirinya ke dalam dunia perhutangan. Karena masih memiliki hutang, seorang pria penjaga kasino tersebut berbicara kepada Bobby. Ia membicarakan jika terdapat sebuah paket besar yang akan datang di Morningside. Ia ingin Bobby mengambil paket tersebut, dan apabila Bobby berhasil mengambil paketnya serta memberikannya pada Tuan Lin, maka hutangnya akan lunas begitu saja. Bobby yang merasa hal itu cukup mudah langsung menerima pekerjaan tersebut. Tetapi sebelum ia bekerja, Bobby justru kembali bermain judi setelah ia mendapat komisi dari Tuan Lin. Tetapi tetap saja, meskipun ia mendapatkan uang tersebut, uang yang Bobby dapatkan lenyap begitu saja saat ia kembali menelan kekalahan. Bobby bahkan dipukuli oleh anak buah Tuan Lin, karena ia terus-menerus berusaha untuk meminjam uang kepadanya. Tak sudi dirinya dipukuli, Bobby berusaha melawan dengan membawa profesinya sebagai polisi. Ia bahkan mengeluarkan pistol dan menghajar anak buah Tuan Lin. Setelah itu, scene kembali pada Willie, di mana rupanya Willie telah menyadari keberadaan Bobby. Di sana ia langsung berusaha untuk pergi ke toilet, demi menyembunyikan amplop yang sedang dalam pencarian para polisi. Setelah berhasil menyembunyikannya, Willie dengan cepat keluar dari kantor polisi. Namun setelah ia berhasil keluar, rupanya Willie tak bisa begitu saja kabur, karena terdapat beberapa polisi yang berjaga. Akhirnya Willie bersembunyi terlebih dahulu sembari menunggu situasi kembali aman. Tetapi saat ia sedang bersembunyi, Bobby justru keluar dari kantor polisi dan melihat sepeda milik Willie.
Akhirnya ia berpura-pura kepada rekannya untuk kembali ke kantor karena memiliki urusan. Dan saat Bobby sedang berusaha mencari keberadaannya, disitulah Willy memanfaatkan situasi. Ia langsung mengambil sepedanya dan kembali kabur dari kejaran para polisi. Tak hanya Bobby yang berusaha mengejar Willy, tetapi polisi lain juga yang menggunakan sepeda. Di sana Willy dikejar dan diminta untuk berhenti. Saat Willy tak kunjung berhasil ditangkap, Bobby justru harus menerima masalah lain ketika pria yang dihajarnya tewas. Bahkan sebelum ia dilarikan ke rumah sakit, akhirnya Bobby semakin ditekan untuk mendapatkan tiket tersebut. Ia diberi waktu 1 jam untuk mendapatkannya, atau jika tidak, maka Bobby akan mendapat masalah yang jauh lebih besar. Kini, waktu menunjukkan pukul 5.57. Willy masih berusaha mengantar paket tersebut dan tentu saja kabur dari pengejaran polisi. Meskipun begitu, Willy berhasil mengelabui polisi yang mengejarnya setelah ia melompati sebuah pagar. Sementara polisi tersebut gagal melompati pagarnya dan terjatuh. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi dan telah merasa aman, Willy berhenti di pinggir jalan untuk menelpon bosnya yang bernama Raj. Di sana ia mengatakan jika dirinya tak pernah menerima paket berisi narkoba. Mendengar hal itu, Raj tak tahu jika isi surat tersebut adalah narkoba. Willy yang terlanjur emosi memutuskan untuk mengembalikan paket tersebut ke kantor. Di saat yang bersamaan, Raj telah menemukan pengantar baru, yaitu Manny. Kembali ke pukul 4 sore, di mana kini kita melihat pergerakan dari wanita yang mengirimkan paket tersebut pada Willy. Di mana ternyata wanita itu adalah teman dari Vanessa. Ia mengambil uang dalam jumlah yang banyak di dalam berangkas miliknya. Setelah itu, ia mengatakan pada Vanessa jika ia akan berjalan-jalan. Setelah keluar dari apartemennya, ia memasuki sebuah rumah dan bertemu dengan seorang pria tua. Di sana ia memberi uang yang telah ia bawa. Lalu pria tua itu menukarnya dengan sebuah tiket. Pria tua itu mengatakan jika kini tiket tersebut adalah barang berharga. Jika terdapat masalah, Nima diminta untuk tak menelpon polisi. Wanita itu mengerti, lalu ia mengambil suratnya dan pergi ke kampus. Di saat yang bersamaan, Vanessa justru dihampiri oleh Bobby. Setelah tiba di kampus, ia menelpon Vanessa untuk meminta bantuan mengantar surat yang harus ia kirimkan. Akhirnya Vanessa menunjuk Willy untuk mengambil surat tersebut. Akhirnya mereka bertemu, namun saat wanita itu memberikan surat kepada Willy, tak lama kemudian Bobby datang dan bertanya tentang surat tersebut. Wanita itu mengatakan jika dirinya tak tahu tentang surat yang Bobby tanyakan. Akhirnya Bobby membawa Nima ke gor kampus dan mengancamnya. Karena diancam, wanita itu mengatakan jika suratnya telah dibawa oleh seorang kurir. Bobby dengan cepat keluar dari kampus dan berusaha menahan Willy. Tetapi seperti yang kalian tahu, Willy berhasil mengelabuinya dan kabur. Kemudian scene kembali ke waktu sekarang, di mana saat itu wanita yang menyuruh Willy untuk mengantarkan suratnya justru melihat Willy sedang berada di kampus. Ia pun menghampiri Willy dan bertanya padanya tentang keberadaan amplop tersebut. Willy menjawab jika ia telah menyimpan amplop itu di meja, karena ia tak mengirimkan narkoba. Mendengar hal itu, Nima dengan cepat mencarinya, namun amplop itu telah hilang karena telah dikirim kembali. Lalu wanita itu menghampiri Willy dan mengatakan paket yang sedang ia kirim bukanlah narkoba, melainkan sebuah tiket. Lalu ia menjelaskan jika dirinya sedang berusaha menyelundupkan anaknya melalui penyelundupan ilegal. Ia telah mengumpulkan uang selama 3 tahun agar bisa kembali bertemu dengan anaknya. Mendengar hal itu, Willy merasa bersalah. Ia lalu berusaha untuk mengambil amplop tersebut. Dimulai dengan bertanya kepada Raj, dan diakhiri dengan jawaban jika amplop tersebut tengah diantar oleh Manny. Willy pun dengan cepat meminta Manny untuk memberikan surat yang telah ia bawa kepadanya. Namun Manny justru menolak karena ia merasa Willy payah dalam mengantar barang. Karena ditolak, Willy memutuskan untuk menyusul Manny. Di satu sisi, Vanessa yang telah mengetahui suratnya telah berpindah juga berusaha membantu Willy untuk mendapatkan kembali surat tersebut. Sembari berkendara, akhirnya Manny berubah pikiran. Ia mengajak Willy untuk balapan demi mendapatkan amplop tersebut. Akhirnya Willy setuju dan mereka segera bertemu untuk mengadakan balapan sepeda menuju lokasi.
Saat Willy dan Manny telah bertemu di sebuah taman, musibah justru menimpa Vanessa. Ia terjatuh dari sepedanya setelah kehilangan fokus. Lalu ia pun menelpon Raj untuk meminta alamat tujuan Manny. Sementara itu, mari kita melihat balapan antara Manny dan Willy. Manny yang menggunakan sepeda bergigi tentu memiliki kecepatan di atas rata-rata, karena Willy hanya menggunakan sepeda fiksi yang mengandalkan kepintaran penggunanya. Balapan masih dimulai, Manny memimpin untuk sementara, tetapi balapan mereka diketahui oleh polisi yang saat itu tengah berjaga. Akhirnya para polisi berusaha menghentikan Manny dan Willy yang tak berhenti bergerak. Mereka tak memperdulikan polisi yang berusaha untuk menahannya. Saat Willy berada di posisi yang menguntungkan di mana ia bisa saja menyalip Manny, Manny tiba-tiba bermain curang. Ia mengganggu anjing yang sedang berjalan sehingga anjing tersebut marah dan menarik pemiliknya. Otomatis pemilik anjing tersebut tertarik oleh anjing miliknya dan tali yang mengikat anjing tersebut menyangkut sepeda yang sedang Willy kendarai. Akhirnya Willy terjatuh dan posisinya semakin jauh dari Manny. Namun meskipun begitu, Willy kembali bangkit. Ia berusaha kembali mengejar Manny. Willy tak menyerah. Di tengah kota, mereka berdua berusaha berduel demi mendapatkan amplop tersebut. Dan akhirnya momentum kembali berhasil Willy dapatkan setelah polisi yang mengejar mereka berhasil menjatuhkan Manny. Tetapi saat Manny terjatuh dan Willy berusaha mengambil tasnya, Bobby justru berada di sana. Ia langsung berusaha mengambil tasnya. Tetapi ia gagal karena Vanessa yang mendadak muncul langsung merebut tas tersebut dan ia bersama Willy pun dengan cepat kabur. Mereka berdua pergi ke sebuah gang, lalu mengeluarkan seluruh isi dari tas milik Manny. Berhasil mendapatkan kembali paket tersebut, Willy langsung memiliki ide untuk menyembunyikannya, yaitu dengan cara menggulungnya dan ia masukkan ke dalam stang sepedanya. Setelah itu mereka lalu kembali berkendara dengan normal. Namun baru saja Willy kembali ke jalanan, ia harus tertabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya kini benar-benar celaka. Lalu scene memperlihatkan Willy yang sombong, di mana saat ia sedang berada di sebuah pesta, Willy mengatakan jika ia sangat sulit untuk terluka. Bahkan pencuri saja enggan untuk membunuhnya. Ia tak peduli akan kematian, karena menurutnya jika waktunya telah datang, maka ia tak bisa menolaknya. Dan kini Willy mengalami kecelakaan cukup parah, yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit saat Willy kecelakaan. Bobby mengetahuinya, ia pun langsung meminta kepada ambulans untuk ikut bersamanya. Sementara itu, sepeda milik Willy disita terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Melihat sepedanya disita, Vanessa berniat untuk mengambilnya kembali. Ia mengikuti mobil polisi yang membawa sepeda milik Willy. Di dalam ambulans, Bobby yang telah lelah mengejar Willy mulai memberikan pelajaran padanya. Ia menekan tulang rusuk milik Willy yang patah. Karena tak kuat menahan rasa sakit, Willy berjanji akan memberikan tiket tersebut dengan perjanjian. Ia ingin sepedanya kembali. Akhirnya Bobby setuju. Ia mengantar ke tempat di mana sepeda miliknya disita. Namun saat mereka berdua telah berada di sana, Vanessa justru terlebih dahulu datang dan mengambil suratnya. Saat Willy hendak mencari surat tersebut, surat itu telah hilang di dalam stang miliknya. Tetapi ia tiba-tiba melihat Vanessa yang bersembunyi di atap sembari memperlihatkan suratnya. Melihat hal itu mereka memutuskan untuk kabur. Willy mencari terlebih dahulu sepeda yang ia bisa gunakan. Lalu ia memutuskan untuk kabur. Willy mengelabui beberapa polisi dengan trik-trik sepeda yang ia perlihatkan. Karena Willy hendak kabur, para polisi berusaha untuk menghentikannya dengan cara menutup pintu. Tetapi usaha mereka gagal karena Willy berhasil keluar sebelum pintu tertutup. Setelah itu, dengan kondisinya yang terluka, Willy berusaha mengirim surat tersebut tepat waktu. Waktu semakin sempit. Di negara Cina, anak dari Nima telah berada di pelabuhan untuk dibawa pergi menuju Amerika. Namun saat petugas memeriksa catatannya, ia belum menerima surat bahwa anaknya akan diselundupkan.
Akhirnya ia bersama ibunya diminta untuk menepi terlebih dahulu sembari menunggu konfirmasi. Karena mengalami masalah, Nima menelpon agennya untuk meminta tolong. Akhirnya agen yang menjadi penyelundup bergerak. Di satu sisi, saat Willie sedang berusaha menemui Sister Chen, Raj melakukan pergerakan yang sangat luar biasa, di mana ia menelpon rekan sesama penyedia jasa layanan untuk membantu Willie. Akhirnya saat Willie telah tiba di sebuah restoran untuk bertemu dengan Sister Chen, ia dihadang oleh Bobby. Bobby mengatakan jika kali ini Willie tak mempunyai kesempatan untuk kabur. Tetapi perkataannya salah, karena saat Bobby mengatakan hal itu, rekan-rekan dari Willie tiba-tiba datang membawa sepeda mereka yang berkendara mengelilingi Bobby. Beberapa di antara mereka juga menghajar Bobby untuk memberinya pelajaran. Berhasil mendapat bantuan, Bobby dengan segera memasuki restoran dan akhirnya ia bertemu dengan Sister Chen. Ia lalu memberikan tiket tersebut. Setelah melihat tiket itu, Sister Chen menelpon kepada petugas di pelabuhan untuk mempersilahkan anak tersebut masuk. Dan akhirnya anak dari Nima berhasil diselundupkan menuju Amerika. Mendengar anaknya berhasil diselundupkan, Nima langsung berterima kasih pada Vanessa dan Willie karena telah membantunya. Sementara Bobby, ia entah tewas atau bagaimana, tetapi agen yang menyelundupkan anak Nima memberinya pelajaran dengan menembakkan sesuatu tepat ke arah kepalanya. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Willie yang masih menggunakan sepeda andalannya tanpa rem dan tetap menjalankan pekerjaannya. Tamat.